Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Cinta Baru atau Cinta Lama, pilihan terberat dalam hidupmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Dengan harga mulai 35.000. Aku juga ingin mengingatkan untuk kalian yang ingin berlangganan konten eksklusif kami, kalian bisa bergabung menjadi member channel ini. Dengan menjadi member, kamu akan mendapatkan akses ke konten spesial dan banyak keuntungan lainnya yang hanya tersedia untuk anggota. Ayo, jadilah bagian dari komunitas ini, dan kita akan tumbuh bersama. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk kamu yang masih menyimpan harapan tentang hubungan di masa lalu, aku ingin memberitahumu bahwa mungkin ada secercah harapan yang masih bisa menyatukan kalian kembali. Meskipun terkadang waktu dan jarak membuat segalanya terasa jauh, sepertinya dia sudah mulai merencanakan sesuatu untuk kembali kepadamu. Tanpa kamu sadari, dia mungkin tengah berpikir untuk kembali. Dan dalam waktu dekat, hal itu bisa menjadi kenyataan. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan dia ingin memperbaiki segala yang telah terlewat. Namun, jangan lupa bahwa selain sosok dari masa lalu itu, ada juga seseorang yang baru yang akan hadir dalam hidupmu. Kehadirannya mungkin akan membawa perasaan campur aduk, antara harapan lama yang belum padam, dan ketertarikan terhadap sesuatu yang baru. Orang baru ini datang dengan niat serius, dan mungkin akan menawarkan komitmen yang tak kalah dalamnya, dibandingkan dengan hubunganmu yang sebelumnya. Dengan hadirnya dua pilihan ini, kamu akan dihadapkan pada sebuah keputusan besar. Kamu akan merasa bingung, karena keduanya sama-sama berusaha menarik perhatianmu dengan cara mereka masing-masing, menawarkan sebuah hubungan yang penuh harapan dan janji masa depan. Perasaan bingung itu wajar, karena keduanya datang dengan kekuatan dan daya tarik yang berbeda. Namun, inilah saat yang tepat untuk merenung sejenak dan memahami dengan jelas apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apakah kamu ingin memberi kesempatan pada masa lalu yang pernah ada? Ataukah kamu siap untuk membuka hati untuk seseorang yang baru dan mungkin dapat memberikanmu pengalaman yang lebih baik? Inilah kesempatanmu untuk menilai dengan bijak, untuk memilih dengan hati yang lebih terbuka dan lebih matang. Keputusan ini bukan hanya tentang memilih antara dua orang, tetapi juga tentang memilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu berhak untuk mengejar kebahagiaan, dan itu adalah pilihan yang sepenuhnya ada di tanganmu. Jangan terburu-buru, karena waktu akan memberimu jawaban yang tepat, dan yang terpenting, tetaplah setia pada perasaanmu sendiri. Namun, sebelum kamu membuat keputusan tersebut, mari kita selami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu saat ini. Kita seringkali merasa terperangkap dalam pusaran perasaan yang datang begitu cepat. Baik itu cinta, harapan, atau bahkan kebingungan yang muncul ketika kita dihadapkan pada dua pilihan. Pada saat seperti ini, rasanya seperti ada dua sisi dari dirimu yang saling berperang. Di satu sisi, ada bagian dari dirimu yang masih ingin mempertahankan kenangan indah bersama orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Dan di sisi lain, ada bagian dirimu yang merasa bahwa masa lalu itu sudah seharusnya ditinggalkan. Dan kamu siap untuk melangkah ke depan. Mencari kebahagiaan baru dengan seseorang yang lebih memahami siapa dirimu sekarang. Perasaan ini, meskipun terasa seperti pertarungan batin, adalah hal yang sangat manusiawi. Kita seringkali merasa sulit untuk melepaskan sesuatu yang pernah sangat berarti dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tahu dalam hati bahwa itu sudah selesai. Kenangan indah itu begitu kuat dan mengikat, membuat kita merasa bahwa ada kesempatan kedua yang pantas diberikan. Namun, apakah kamu benar-benar siap membuka pintu untuk kesempatan kedua itu? Ataukah kamu lebih baik memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu? Mari kita bicarakan tentang pilihanmu yang kedua, yaitu orang yang baru yang datang dalam hidupmu. Meskipun kedatangannya bisa terasa seperti angin segar yang menawarkan banyak kemungkinan baru, ada juga perasaan ragu yang mungkin muncul. Kamu bisa merasa cemas, karena perasaan yang baru ini mungkin datang begitu cepat dan terkadang terasa asing. Namun, seringkali hal yang asing itu bisa membuka peluang untuk sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dan lebih berarti. Kehadirannya bisa jadi jawaban dari pencarian panjangmu,
akan cinta yang lebih sehat, lebih matang, dan lebih penuh kasih. Orang ini mungkin tidak datang dengan banyak kenangan, tetapi dia datang dengan niat yang sangat jelas untuk bersama dan menciptakan sesuatu yang indah. Mungkin saat ini kamu merasa sulit untuk benar-benar mempercayai sepenuhnya, karena rasa takut akan kehilangan kontrol dan perasaan terluka lagi. Tetapi, ingatlah bahwa cinta yang sehat selalu dimulai dengan memberi kesempatan kepada diri kita untuk percaya lagi, untuk membuka hati, dan memberi orang lain ruang untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kesempatanmu untuk merasakan cinta yang sejati dan murni. Cinta bukan hanya soal masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan berkembang bersama orang yang baru yang kita pilih untuk berbagi hidup. Sekarang, kita harus lebih dalam lagi melihat hubungan masa lalu yang masih terjebak dalam pikiranku. Ketika seseorang datang kembali setelah sekian lama, seringkali ada banyak perasaan yang tidak terungkapkan. Ada banyak pertanyaan yang menggantung. Kenapa kita masih merasa ada ikatan yang kuat meski banyak yang telah berubah? Kenapa kita merasa bahwa kita bisa mulai lagi, bahkan setelah semua yang telah terjadi? Mungkin jawabannya terletak pada harapan yang kita pegang teguh. Harapan untuk memperbaiki apa yang telah rusak, untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan, dan untuk merasakan lagi kebahagiaan yang dulu ada. Tetapi harapan itu tidak selalu bisa menjadi kenyataan. Terkadang kita hanya perlu menerima kenyataan bahwa beberapa hubungan memang ditakdirkan untuk berakhir. Dan meskipun itu menyakitkan, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Membuka hati untuk menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut tidak bisa kembali seperti dulu, bukanlah hal yang mudah. Tetapi itu adalah langkah pertama untuk bisa melangkah maju. Jika kita berpikir lebih dalam lagi tentang perasaan kita terhadap hubungan masa lalu, banyak hal yang terpendam di dalam diri kita. Ada rasa kecewa, ada penyesalan, ada perasaan yang belum sepenuhnya bisa kita lepaskan. Kita berpikir, jika saja kita bisa berbuat sesuatu yang berbeda, apakah semua ini bisa terhindarkan? Tetapi kenyataannya, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa belajar darinya. Apakah kamu siap untuk melepaskan masa lalu itu dan memberi diri sendiri kesempatan untuk sembuh? Karena hanya dengan melepaskan, kamu bisa membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Jangan biarkan perasaan takut kehilangan atau rasa bersalah menghentikan langkahmu untuk maju. Kamu berhak merasakan kebahagiaan, dan kamu berhak untuk memilih siapa yang akan berada di sampingmu. Seseorang yang akan memberi dirimu rasa aman, nyaman, dan cinta yang tulus. Mungkin inilah waktunya untuk berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang sudah terlewat, dan mulai mempercayai bahwa masa depanmu akan jauh lebih indah daripada apa yang telah kamu bayangkan. Saat ini, keputusan ada di tanganmu. Pilihan untuk memberi kesempatan pada masa lalu atau membuka hati untuk yang baru adalah hakmu. Tetapi apa yang penting adalah mendengarkan suara hatimu dan memahami apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hubungan. Jangan biarkan tekanan dari luar atau orang lain memengaruhi keputusanmu. Hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Ini adalah perjalananmu, dan kamu layak mendapatkan yang terbaik. Ketika kamu siap melepaskan masa lalu dan membuka hati untuk yang baru, kamu akan merasa ringan dan bebas. Tidak ada lagi beban yang menekan, tidak ada lagi keraguan yang menghalangi, hanya ada kebahagiaan yang bisa kamu ciptakan dengan memilih untuk hidup penuh cinta dan kedamaian. Lebih jauh lagi, kita seringkali merasa bahwa hubungan yang lama memiliki makna yang lebih dalam, karena sudah melewati banyak hal bersama. Namun, kita harus ingat bahwa setiap orang berubah seiring waktu, dan hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika masa lalu itu memberikanmu luka yang belum sembuh, maka sudah saatnya untuk menyembuhkan dirimu sendiri sebelum kembali membuka ruang untuk orang lain. Jika kamu merasa bahwa hubungan yang baru memberi kesempatan untuk menjadi dirimu yang lebih baik, lebih bahagia, lebih mencintai diri sendiri, maka mungkin itu adalah pilihan yang tepat. Ingatlah, kamu tidak perlu memilih antara dua orang hanya karena perasaan bersalah atau rasa takut kehilangan. Kamu berhak untuk memilih siapa yang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupmu. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu untuk memilih diri sendiri terlebih dahulu. Karena kebahagiaan sejati dimulai dari dalam dirimu. Perjalanan cinta ini bukan tentang siapa yang datang terlebih dahulu, tetapi siapa yang bisa membuatmu merasa utuh dan bahagia. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan,
tentang saling memberi dan menerima dengan tulus, bukan tentang perasaan bersalah atau perasaan terpaksa. Pilihlah dengan hati yang terbuka, dan percayalah bahwa keputusan yang kamu ambil sekarang akan membawa kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Jangan khawatir jika perjalanan ini terasa sulit, karena setiap langkah yang kamu ambil akan mendekatkanmu pada cinta yang benar-benar layak untukmu. Dan percayalah, setiap orang yang hadir dalam hidupmu memiliki peran mereka sendiri dalam membentuk siapa dirimu saat ini. Jika kita berbicara tentang penampilan fisiknya, bisa dibayangkan sosok ini dengan rambut yang selalu tampak tertata dengan rapi. Apakah itu rambut panjang yang diikat dengan gaya sederhana, atau potongan pendek yang tampak segar dan praktis? Rambutnya itu dengan cara apapun mencerminkan pribadi yang peduli pada penampilan, tetapi juga tidak terlalu berlebihan. Ada sesuatu tentang cara mereka merawat diri yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar menjaga penampilan luar, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Warna rambutnya mungkin gelap, memberikan kesan yang penuh misteri dan intensitas, tetapi ada kilau alami yang membuatnya tetap hidup dan berenergi. Seolah menunjukkan bahwa meski mereka terlihat serius, ada sisi lain yang penuh semangat dan keceriaan. Kulit mereka, yang seringkali terlihat bersinar dan sehat, menambah kesan bahwa mereka adalah orang yang memperhatikan perawatan diri dengan cara yang alami dan tidak terburu-buru. Mereka tahu betul bahwa kebahagiaan datang dari dalam, dan mereka memastikan tubuh dan pikiran mereka selalu dalam kondisi terbaik untuk menghadapi segala tantangan. Lalu mari kita perhatikan cara berpakaian mereka. Tidak pernah berlebihan, tetapi selalu tepat. Pakaian yang mereka pilih menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, namun tetap sederhana. Orang ini bisa memilih mengenakan sesuatu yang klasik, seperti kemeja putih dengan celana jeans yang pas, atau mungkin pakaian formal yang tetap nyaman untuk dipakai sepanjang hari. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian, karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup membuat orang lain memperhatikan. Setiap detail yang mereka pilih dalam berpakaian, dari sepatu yang mereka kenakan hingga aksesori kecil, selalu tampak sesuai dengan situasi. Tidak lebih, tidak kurang. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat memperhatikan kesan pertama. Tetapi, mereka tidak pernah ingin terlihat berlebihan. Mereka lebih suka tampil apa adanya. Percaya bahwa kesan yang mendalam datang dari kenyamanan dan ketulusan yang terpancar dari diri mereka. Namun, seperti yang sudah disebutkan, penampilan luar hanyalah sebagian kecil dari siapa mereka sebenarnya. Orang ini, meskipun tampak kuat dan mandiri di luar, memiliki kedalaman yang luar biasa di dalam dirinya. Mereka adalah pemikir yang mendalam, selalu merencanakan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Mungkin terlihat seperti mereka selalu tenang dan terkendali, tetapi kenyataannya, mereka seringkali bergulat dengan banyak pikiran dan perasaan yang kadang-kadang sulit untuk diungkapkan. Meskipun demikian, mereka adalah sosok yang jarang menunjukkan kerentanannya kepada orang lain. Mereka memilih untuk menjaga banyak hal untuk diri mereka sendiri, terutama perasaan dan keinginan yang ada di dalam hati mereka. Tapi ini bukan berarti mereka tidak peduli. Sebaliknya, orang ini sangat peduli. Tetapi, mereka ingin memastikan bahwa mereka selalu bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan, jika itu berarti menyembunyikan keraguan atau ketakutan mereka. Ketika berbicara tentang cara mereka berinteraksi dengan orang lain, orang ini sangat bijaksana dan penuh perhatian. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan mereka selalu berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka tetap seimbang dan harmonis. Mereka bukan orang yang mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal, dan mereka tahu cara menjaga jarak jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau prinsip yang mereka pegang teguh. Jika ada sesuatu yang tidak mereka sukai atau jika mereka merasa tidak nyaman dengan seseorang, mereka tidak akan ragu untuk memberitahu secara langsung, tetapi dengan cara yang lembut dan penuh rasa hormat. Ini adalah salah satu kualitas yang membuat mereka sangat dihargai oleh orang-orang di sekitar mereka. Kejujuran dan keterbukaan mereka dalam berkomunikasi. Namun, ada juga sisi lain dari orang ini yang mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa meskipun mereka tampak sangat kuat, mereka kadang-kadang merasa kesepian. Mereka sangat mandiri, tetapi itu bukan berarti mereka tidak membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup mereka.
Mungkin mereka lebih suka menyendiri ketika mereka merasa tertekan, atau ketika mereka membutuhkan waktu untuk berpikir dan merenung. Mereka tidak ingin membebani orang lain dengan masalah mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menginginkan seseorang yang bisa mereka percayai untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Dalam hubungan, mereka mungkin tidak terlalu sering menunjukkan kelembutan mereka. Tetapi di balik ketegasan dan keteguhan hati mereka, ada rasa kasih sayang yang sangat besar dan perlindungan yang tulus terhadap orang yang mereka cintai. Mereka adalah orang yang akan selalu berusaha menjaga dan melindungi hubungan yang mereka hargai. Meskipun terkadang mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata. Sekarang, mari kita berbicara sedikit tentang zodiak yang mungkin mewakili sosok ini. Orang ini bisa jadi seorang Capricorn, karena mereka sangat fokus pada tujuan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka sangat serius dalam menjalani hidup dan cenderung tidak suka bermain-main dengan komitmen, baik itu dalam pekerjaan maupun hubungan. Namun di balik ketegasan ini, ada rasa sensitif yang mendalam, dan mereka akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang mereka sayangi. Atau mungkin mereka adalah seorang Scorpio. Scorpio adalah sosok yang sangat misterius dan penuh dengan kedalaman emosional. Mereka bisa sangat sulit untuk dipahami. Namun sekali mereka membuka hati, mereka adalah teman dan pasangan yang sangat setia. Mereka juga cenderung sangat terikat pada masa lalu. Tetapi itu tidak membuat mereka takut untuk menghadapi tantangan baru dalam hidup. Scorpio juga sangat intuitif. Mereka dapat merasakan perubahan dalam hubungan dan memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca perasaan orang lain. Ada juga kemungkinan bahwa mereka berzodiak Taurus. Taurus terkenal dengan kestabilan mereka. Mereka adalah sosok yang sangat setia dan peduli pada orang yang mereka cintai. Mereka selalu mencari kenyamanan dan keamanan dalam hidup, dan mereka tidak suka perubahan yang mendadak. Tetapi meskipun begitu, mereka juga memiliki sisi yang sangat hangat dan penyayang, yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Terakhir, bisa juga mereka adalah seorang Virgo, yang sangat perhatian pada detail, dan selalu berusaha untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Virgo cenderung sangat kritis terhadap diri sendiri dan orang lain. Tetapi mereka melakukannya karena mereka ingin melihat orang lain bahagia dan sukses. Berdasarkan semua ciri-ciri ini, kita bisa melihat bahwa orang ini adalah pribadi yang sangat kompleks dan penuh dengan lapisan yang berbeda. Di luar, mereka mungkin tampak seperti sosok yang sangat terkendali dan tidak mudah terbawa perasaan. Tetapi di dalam, mereka memiliki perasaan yang mendalam dan sangat peduli pada orang-orang yang mereka cintai. Mereka mungkin tidak selalu tahu bagaimana cara untuk mengungkapkan perasaan mereka. Tetapi mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Mereka juga cenderung sangat mandiri dan lebih suka menyelesaikan masalah sendiri. Tetapi mereka juga membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang lain. Jika kita melihatnya dari sudut pandang hubungan, sosok ini bisa sangat setia dan penuh perhatian. Meskipun mereka tidak selalu tahu bagaimana cara untuk menunjukkan perasaan mereka dengan kata-kata. Keputusan mereka dalam hubungan seringkali dipengaruhi oleh perasaan mereka yang mendalam dan pemikiran jangka panjang tentang masa depan. Mengenai pilihan hidup yang kamu hadapi, antara kembali kepada masa lalu atau melangkah maju dengan sesuatu yang baru, ini adalah dilema yang sangat manusiawi dan penuh dengan pertimbangan. Ketika kamu merasa bingung dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menarik, ingatlah bahwa yang terpenting adalah apa yang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi dirimu sendiri. Kembali ke masa lalu bisa memberi rasa nyaman dan keakraban. Tetapi apakah itu akan membawa kebahagiaan sejati, atau hanya kenangan yang sulit untuk dilepaskan? Sedangkan pilihan untuk membuka hati pada seseorang yang baru mungkin terasa menakutkan dan penuh ketidakpastian. Tetapi itulah kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan yang baru, yang bisa lebih sehat dan lebih memuaskan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.